نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Madinah Surakarta, yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Madinah, juga Kepala Sekolah SMP Islam Al-Madinah, juga Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ngemplak Al-Madinah Ngemplak Boyolali, dan juga semua asatidz yang hadir pada majelis kali ini, dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, santri baru Pondok Pesantren Al-Madinah Nogosari Boyolali, baik itu dari unit Tahfidzul Quran, unit Madrasah Aliyah ataupun unit SMP Islam Terpadu. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa mengadakan pertemuan kali ini sebagai awal ikatan antara kami Pondok Pesantren Al-Madinah dengan ayah bunda, bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri sekalian, dalam kita berkolaborasi bersama-sama untuk pendidikan dan kesalihan putra dan putri kita. Sejatinya pendidikan itu adalah tanggung jawab kedua orang tua, dan siapapun yang menjadi wali anak tersebut, dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menjaga mereka dari murka Allah Subhanahu wa taala ada di pundak kita semuanya sebagai bapak dan ibu, orang tua serta wali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Demikian juga semua perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk pendidikan anak, baik perintah tersebut perintah yang langsung ataupun bentuknya adalah anjuran atau teladan kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh dalam mendidik putra dan putri mereka, itu adalah langsung kepada orang tua, khususnya adalah kepada bapak. Dan nanti akan ditanya pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun tentunya kami dari Pondok Pesantren Al-Madinah berusaha untuk membantu bapak-bapak dan ibu semuanya dalam melaksanakan amanah ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa ustadz yang insya Allah tidak diragukan lagi keilmuannya, baik ustadz ataupun ustadzah dari putra dan putri, dan juga ada tim yang ahli dalam pendidikan, sehingga kami bisa bekerja sama dengan ayah bunda sekalian dalam pendidikan putra dan putri semuanya yang dititipkan dan diamanahkan ke pondok pesantren ini. Tentunya
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Walaupun di sisi lain ketika putra dan putri ayah bunda sekalian dimasukkan ke pondok pesantren Al-Madinah ini, dalam pundak kami pun juga ada amanah yang tentunya tidak ringan. Tatkala sudah diserahkan kepada kami, maka kami harus mendidik, kami harus mengajar, kami harus memberikan teladan, kami harus mengawasi. Bahkan suatu saat ketika ada pelanggaran pun kita juga harus menghukum. Dan itu semuanya kami sadar akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mencoba sebaik mungkin mengerahkan tenaga sebisa mungkin demi pendidikan putra dan putri ayah bunda sekalian yang telah diamanahkan kepada kami. Kami minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar memberikan kekuatan, istiqomah serta kesabaran serta bimbingan dalam pendidikan santriwan santriwati yang telah diterima di Pondok Pesantren Al-Madinah. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada ayah bunda sekalian atas diterimanya putra dan putrinya di Pondok Pesantren Al-Madinah ini. Semoga kedepannya akan menjadi putra dan putri yang soleh dan solihah, dengan dukungan dari ayah bunda dari rumah serta dengan bimbingan, pendidikan dan pengajaran dari kami di Pondok Pesantren Al-Madinah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti putra dan putri, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Madinah ini insyaallah akan menjadi generasi yang baik, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena al-muslimuna ala syurutihim, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ketika menitipkan putra dan putrinya di institusi pendidikan kami, di semua unitnya, berarti telah memberikan keleluasaan kepada kami untuk mendidik dan kepercayaan kepada kami untuk mendidik, mencetak putra-putri yang telah diserahkan menjadi putra-putri yang baik. Suatu saat ada perbedaan cara pandang dalam mendidik. Suatu saat kami harus, dan itu memang sudah pasti, dan setiap institusi pendidikan seperti itu menerapkan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Di sana ada tata tertib, di sana ada hal-hal yang harus dilakukan, dan di sana ada hal-hal yang harus dihindari. Dan setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Maka berikanlah kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dicanangkan. Alhamdulillah sudah sekian banyak lulusan-lulusan kami, dan alhamdulillah pengalaman sudah banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak coba-coba lagi, tentunya kita tidak meraba-raba lagi. Selalu setiap tahun kita mengadakan perbaikan, dan insya Allah semakin tahun semakin baik. Maka tidak perlu lagi risau, dan tidak perlu lagi kemudian sebagian wali santri sebagaimana yang sering terjadi, seolah-olah mencampuri urusan internal pesantren, dan seolah-olah menyudutkan akan peraturan-peraturan yang telah kami canangkan, dan padahal sudah melewati musyawarah, melewati studi, melewati perbandingan dengan pesantren-pesantren lain, melewati musyawarah dengan ahli dan para asatidz. Betul kita membuka kedua tangan kami menerima usulan, menerima kritikan, tapi jangan sampai ada campur tangan dari luar. Jangan sampai seorang wali santri ketika hanya mendapatkan laporan satu saja dari anak, kemudian langsung menyalahkan pondok pesantren, sebagaimana sering kita rasakan, kita hadapi. Kita tidak gegabah, kita tidak ceroboh, dan kita masing-masing sudah ada SOP.
Dan alhamdulillah kita punya dokter, kita punya psikolog, dan kita sering berkonsultasi dengan para ahli yang memang kompeten dalam pengurusan siswa yang mungkin suatu saat bermasalah. Maka jangan ragukan lagi dan jangan salahkan lagi. Kita menerima masukan, tapi tidak kemudian ada campur tangan dari luar. Mungkin seorang wali santri hanya laporan 1 anak, tapi kita memikirkan 1000 santri. Dan jangan sampai 1 laporan langsung dipercaya, karena suatu saat 1 laporan itu didramatisir dan akhirnya orang tua mendengar 1 pihak saja merasa panik, kalang kabut, bahkan langsung cenderung menyalahkan kepada pesantren. Dan ini yang sering kita rasakan. Dan apa yang dilaporkan oleh santri tidak mesti sesuai dengan keadaan dia aslinya. Maka setiap laporan kita akan cek langsung. Kalau memang suatu saat sesuai dengan yang dilaporkan, kita insya Allah akan perbaiki. Tapi ternyata seringnya juga tidak sesuai. Maka mohon kolaborasi dengan baik, mohon kerjasama dengan kami dengan baik. Insya Allah kita akan bersama-sama, kita akan membuka tangan, kita menerima kritikan dan masukan. Namun jangan ada turut campur dalam urusan-urusan kami. Peraturan kami harus dijaga, harus dihormati, dan harus menjadi peraturan yang berwibawa, berlaku untuk semua santri, baik santri laki-laki maupun santri perempuan. Dan juga peraturan-peraturan kami berlaku untuk semua wali santri. Maka jangan lagi ada yang mendebat satpam, security, dan yang lain. Semua koordinasikan dengan baik. Insya Allah usulan-usulan baik akan kita terima. Kemudian juga jangan jadikan putra dan putri, ayah bunda semua menjadi putra-putri yang manja, sehingga setiap sedikit ada masalah laporkan, setiap ada keluhan laporkan. Padahal kami ingin mendidik putra-putri yang dititipkan di pondok pesantren sebagai putra-putri yang militan, yang tangguh, yang siap menghadapi keadaan apapun. Bukan karena kita menyengaja untuk memberatkan santri, tapi itu semua adalah bagian dari pendidikan, ya, bagian dari pendidikan. Dan insya Allah kalau bapak dan ibu semua mendukung, maka putra dan putri bapak semua insya Allah akan menjadi pribadi yang tangguh dan tegar, siap menghadapi segala masalah. Namun kalau dididik untuk manja, setiap kali ada masalah langsung laporkan, bahkan kadang suatu saat masalah kecil dibesar-besarkan, kemudian datang ke pesantren dalam keadaan marah-marah, dan akhirnya santri pun kita gagal dalam membentuk santri yang baik. Karena di sini dia merasa dibela oleh bapaknya, dia merasa bahwasanya gurunya itu salah, dia merasa pondoknya itu kalah dengan bapaknya. Maka akhirnya tidak akan mengindahkan peraturan-peraturan, tidak menghormati ustadz, tidak akan mengindahkan peraturan-peraturan lagi, dan kedepannya tidak akan menjadi anak yang baik. Maka percayakan kepada kami, dan bersama-sama insya Allah kita ta'awun alal bir, tolong menolong dalam kebaikan, dalam pendidikan putra dan putri, bapak-bapak yang telah bapak dan ibu yang telah dititipkan kepada kami. Kemudian setiap tata tertib dan peraturan yang telah kami canangkan tolong dihormati, ya, tolong dihormati. Ada barang-barang yang tidak boleh dibawa santri di pesantren, padahal sudah kami sosialisasikan, mohon nanti ditaati. Jangan sampai kita sudah mendidik dengan baik, ternyata kemudian orang tua membantu anak untuk melanggar. Akhirnya kita mendidik tapi orang tua yang merusak. Sekali lagi kami berpikir untuk 1000 santri, bukan untuk 1 anak saja sebagaimana mungkin pikiran orang tua, memikir anaknya saja. Saya ambil contoh adalah peraturan kami di pesantren, santri tidak boleh membawa HP. Itu adalah peraturan yang sudah kami musyawarahkan, sudah kami lakukan studi, sudah kami lakukan sekian macam percobaan dan pengalaman, bahwasannya ketika santri membawa HP akan terjadi madarat yang besar dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran itu pelanggaran biasa atau sampai pelanggaran tingkat asusila.
itu berawal dari HP yang diselundupkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Maka tolong ditaati peraturan kita, ketika tidak boleh bawa HP, jangan sekali-kali orang tua membantu anaknya untuk menyelisih peraturan ini dengan memberikan HP, mungkin lewat paket, mungkin lewat titipan, mungkin lewat barang yang dikirimkan. Jangan sampai, dan jangan disalahkan nanti ketika putra dan putrinya kemudian tidak berhasil menjadi putri yang soleh, putra dan putri yang soleh dan solihah, ketika orang tua tidak mendukung atau bahkan mendukung untuk menyelisih peraturan pesantren. Dan juga masalah perizinan, masalah jadwal kedatangan, masalah jadwal penjemputan, tolong dihormati bersama. Kalau kami sudah umumkan tanggal sekian santri harus datang, usahakan harus datang. Ya, kami alhamdulillah ada mungkin orang-orang yang betul-betul punya udzur, kami berikan udzur. Tapi kalau udzur itu adalah udzur yang tidak mendesak, dengan terpaksa kami tidak memberikan udzur. Itu semua demi kebaikan putra dan putri bapak-bapak ibu sekalian. Berkaitan juga dengan masalah liburan, ketika santri harus datang, ya harus datang tepat dengan waktunya. Kenapa? Aneh sekali, setiap waktu yang ditentukan banyak yang izin ketika harusnya datang ke pesantren, banyak yang izin dengan berbagai macam alasan tidak bisa datang tepat waktu, mundur. Tapi kalau penjemputan inginnya cepat, apa tidak ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi seperti orang mutaffifin, ketika dia dalam hal yang menyenangkan dia ingin dapat paling banyak, tapi dalam hak dia yang harusnya dia lakukan, dia ingin memberikan yang sedikit. Saat waktunya penjemputan, kenapa dijemput sebelum waktunya? Tapi ketika harus datang dari liburan, kenapa diantar setelah liburan? Ini kan namanya mutaffifin, seperti mengurangi timbangan. Saat timbangan itu kepada dia berikan yang banyak. Ketika timbangan itu kepada orang lain, dia kurangi timbangan. Maka jangan bapak-bapak dan ibu semua dengan sengaja merusak sendiri putra dan putrinya dengan cara membantu putra putrinya melanggar peraturan. Kita lihat kalau zaman dulu, itu yang diajarkan ulama-ulama zaman dulu, ketika orang tua memasrahkan anaknya, itu bahkan mewasiatkan, kalau anak saya itu adalah tidak sesuai dengan perintah, anak saya nakal, silahkan dipukul. Itu zaman dulu, itu oleh para ulama. Tapi kalau kita sekarang, ketika anak kita dipukul oleh gurunya demi pendidikan, kita marah, kita labrak gurunya, kita bawakan senjata tajam, bahkan suatu saat bahkan ada yang mengadu ke pengadilan dengan membawa pengacara. Apakah untuk pendidikan putranya justru malah dirusak seperti ini? Ini gejala pada zaman sekarang, dan adab-adab orang tua dalam menyekolahkan anaknya telah banyak yang dilupakan. Dan sering sekali kegagalan pondok pesantren dalam mendidik santri-santrinya itu adalah karena tidak ada dukungan, bahkan suatu saat dirusak oleh orang tua sendiri. Maka mohon kerjasama dari semuanya. Insya Allah kita tetap membuka komunikasi, insya Allah kita bersama-sama dalam kebaikan. Dan kalau memang ada dari kami yang salah, kami siap untuk menerima kritikan, kita siap untuk dinasihati. Namun dalam masalah-masalah peraturan pondok pesantren itu kita tidak ingin ada turut campur dari luar. Semuanya insya Allah baik dan semuanya sudah dimusyawarahkan oleh para asatidz, orang-orang ahli, demi untuk kebaikan santri-santri kita bersama. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika nanti menyerahkan putra dan putrinya ke pondok, ada perasaan sedih. Nanti akan berpisah dengan orang yang sangat dicintai, putra putrinya yang sekian lama mungkin sudah bersama di rumah, nanti akan berpisah. Mungkin berpisah dengan tetesan air mata ketika mengantar ke gerbang pesantren, bersama datang ke pondok pesantren masih dengan putra dan putrinya, tapi pulang nanti ada belahan jiwanya yang tidak bersama dengan dia, ditinggalkan di pesantren, tempat yang asing, yang dididik oleh orang-orang yang belum dikenal mungkin sebelumnya.
ihtisablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kesedihan ini diserahkan kepada Allah, ihtisab dianggap suatu ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan permintaan kepada Allah putra dan putri yang ditaruh di pesantren itu nanti menjadi putra dan putri yang soleh dan solihah. Bayangkan bahwasanya nanti putra putrinya itu adalah menjadi orang yang baik, menjadi pemimpin kaum mukminin, dan juga menjadi pensyafaat kedua orang tuanya saat kedua orang tuanya mungkin sudah meninggal dunia atau nanti ketika sudah dibangkitkan hari kiamat. Tentunya tidak ada kemuliaan yang didapati dengan bersenang-senang. Kemuliaan harus didapati dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingat para ulama-ulama dulu, bagaimana kecintaan ibunya Imam Malik terhadap Imam Malik, tapi kemudian harus menyerahkan Imam Malik kepada yang waktu itu Imam Malik masih kecil, kepada gurunya Rabi'ah. Bagaimana ibundanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melepaskan putranya yang sangat dicintai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berjalan bersama kakaknya dari Syam menuju ke Mekah, di Mekah ke Madinah, kemudian ke Yaman dan ke beberapa tempat, dan bertemu kembali sudah bertahun-tahun karena mereka ikhlas, mereka ringan, karena mereka tahu, mereka ingin putranya itu menjadi putra yang solih, putra yang alim, putra yang bermanfaat untuk umat ini, dan yakin bahwasanya itulah nanti kebahagiaan yang abadi ketika anaknya solih akan dipertemukan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan penuh keridhaannya. Kita belum ada apa-apanya, kita masih bisa bertemu mungkin setiap 4 bulan, atau kita masih ada kesempatan untuk menjenguk, maka sabarlah, ihtisablah, dan kuatkanlah hati putra putri ketika diserahkan di pesantren ini, ya. Kuatkanlah, dan peran atau motivasi dari orang tua ini sangat-sangat berpengaruh bagi ketegaran anak, bagi semangat anak dalam thalabul ilmi dan belajar di pondok pesantren ini. Kemudian juga tentunya dalam menyekolahkan putranya, baik itu sekolah agama atau sekolah umum, itu membutuhkan kepada infak, membutuhkan kepada harta. Namun ingatlah, putra dan putri ayah bunda sekalian itu sedang belajar agama, maka apapun yang dikeluarkan demi untuk belajar agama tersebut adalah infak yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu harta yang hakiki yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan simpan dan berikan balasan yang berlipat di dunia dan di akhirat. Jangan kalah dengan orang-orang yang mencintai dunia. Anaknya sekolah dimanapun akan dibayar berapa biayanya. Sekolah di perguruan tinggi negeri karena bayangannya nanti akan menjadi pegawai negeri, berapapun biayanya dicarikan. Ketika harus sekolah di luar negeri, sebesar apapun biayanya dicarikan. Harus menjual barang-barang yang mungkin dia sukai, harus dia jual demi untuk pendidikan putranya, padahal itu untuk pendidikan yang umum, dan itu pun belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan. Adapun yang bapak dan ibu infakkan dalam mendidik putra dan putrinya belajar ilmu agama, sudah jelas itu ibadah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari janji, hal jazaul ihsani illal ihsan, maka relakanlah, insya Allah itulah harta yang betul-betul harta milik kita yang akan kita dapati nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat, ditambah lagi seandainya putra dan putri kita adalah putra putri yang soleh dan solihah, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi wacana untuk kita semuanya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada para panitia yang
telah jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usaha mereka dengan balasan yang lebih baik dengan pahala dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan juga tausiah